Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita berjumpa kembali dalam sesi PJJ yang kesekian. Untuk kali ini yang mengisi materi saya, tentunya kalian semua baru pertama kali ini karena kita baru melaksanakan pembelajaran PJJ Mapel Penjas Orkes ya di sesi ini, karena yang dulu-dulu guru mata pelajarannya yaitu Pak Yusni Hakim telah berpulang ke rahmatullah, dan semoga arwah dari beliau Bapak Yusni Hakim senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala amal perbuatannya diterima dan nantinya dimasukkan ke tempat yang paling mulia, yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, nama saya Pak Mukhlisin, biasa diberi kode yaitu MK Nah, untuk di kelas 7 ini Pak Mukhlisin mengajar di kelas 7H dan I. H dan I. Jadi tentunya untuk anak-anak kelas 7H dan I, mata pelajaran Penjas Orkes ini yang mengampu saya, yaitu Pak Mukhlisin. Gitu ya. Mari kita mulai untuk materi Penjas Orkes di sesi yang kesekian kalinya dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan anak-anak membuka LKS yang kalian terima pada bab 3. Bab 3 yaitu kebugaran jasmani dan senam. Pada halaman 22. Silakan dibuka. Di situ ada materi besar, yaitu materi aktivitas kebugaran jasmani. Nah, ini yang perlu kami atau Pak Mukhlisin sampaikan. Apakah kalian sudah mengerti tentang definisi dari kebugaran? Nah, silahkan kalian mulai berpikir, mulai membayangkan, mulai mempersepsikan apa itu bugar. Nah, tentunya sinonime bugar itu sehat. Sinonime sehat itu tidak sakit dan begitu. Nah, yang namanya bugar, yang Pak Mukhlisin sampaikan, adalah suatu kondisi fisik kita manakala menerima beban latihan, beban fisik, beban olahraga, kita tidak merasa kelelahan yang berlebihan. Sekali lagi Pak Mukhlisin ulang, yang namanya bugar itu adalah satu kondisi tubuh kita atau fisik kita manakala menerima beban latihan atau beban fisik olahraga, itu tubuh kita tidak mengalami kelelahan atau keletihan yang berlebihan. Sebagai contoh misalnya, kalian dikasih tugas untuk lari 300 meter atau 400 meter mengelilingi lapangan sepak bola. Nah, kalian lakukan putar lapangan 1 kali. Setelah selesai, ternyata kondisi fisik tubuh kalian itu merasa ya lelah karena lari, tetapi tidak mengakibatkan kalian kemudian jatuh pingsan, kemudian pusing-pusing, berkunang-kunang, tidak. Ya lelah tapi biasa. Itu namanya bugar. Berbeda manakala tubuh kita itu tidak bugar. Misalnya radu panas, meriang, terus dikasih beban fisik untuk lari misalnya. Nah, tentunya setelah lari kalian akan jatuh pingsan karena tubuh kalian tidak bugar. Nah, itu dari definisi atau pengertian kebugaran jasmani. Sehingga dalam materi Penjas Orkes, sebuah
cara untuk meningkatkan kebugaran tubuh kita itu diatur sedemikian rupa, dikasih satu panduan yang jelas. Makanya ini nanti Pak Mulisin memberikan tugas kepada kalian untuk evaluasi dari pelaksanaan materi kebugaran jasmani ini. Jadi nanti tidak berupa link soal, tetapi langsung tugas praktek yang nanti harus kalian kirim contoh-contoh aktivitas fisik yang merupakan aktivitas untuk menuju ke kebugaran jasmani tubuh kita. Gitu ya, paham? Jadi sebagai tugas ini nanti sesi materi kebugaran jasmani ini nanti Pak Mulisin tidak memberikan link soal, tetapi memberikan tugas untuk mempraktekkan teknik-teknik untuk mempraktekkan kebugaran tubuh kita. Cukup hanya satu rekaman video. Sebagai contoh, ini nanti ada beberapa hal atau ada beberapa materi yang harus kalian praktekkan sebagai bentuk untuk membuat tubuh kita menjadi bugar. Sebagai contoh, satu, kita melaksanakan squat jam. Nah, squat jam itu nanti kalian praktekkan squat jam yang benar itu bagaimana, kalian video terus nanti dikirimkan ke masing-masing wali kelas. Kemudian nanti push up, sit up, kan begitu. Jadi itu nanti kalian harus praktekkan, praktekkan dan dikirim ke masing-masing wali kelas sebagai bentuk kalian telah melaksanakan tugas dari pembelajaran materi ketiga, yaitu kebugaran jasmani. Oke. Materi kebugaran jasmani ini di kelas 7 nanti kalian diberikan beban fisik berupa 3 latihan. Yang pertama seperti tadi Pak Mulin singgung, yaitu melaksanakan atau mempraktekkan squat jam. Squat jam. Yang kedua melakukan push up, dan yang ketiga melaksanakan atau mempraktekkan sit up. Squat jam itu adalah satu beban fisik di mana nanti kita dituntut untuk melompat dengan kaki bergantian menyilangnya. Artinya lompatannya nanti di depan dan di belakang itu bergantian dan kedua tangan berada di leher. Lompatannya yang tinggi tetap berada di tempat. Kemudian yang kedua melakukan push up. Push itu mendorong, up itu ke atas. Artinya push up nanti kalian harus mempraktekkan bagaimana kekuatan otot tubuh kita itu berada di otot lengan. Lengan kedua tangan ini itu mendorong berat badan dari bawah ke atas. Hitungan 1, 2, 3. Kan begitulah. Kemudian untuk sit up nanti fungsinya adalah untuk melatih kekuatan otot perut kita. Jadi nanti tangan berada di belakang leher, tidur terlentang, kemudian kita tubuh kita mulai dari kepala sampai pinggang itu nanti naik turun. Itu fungsinya untuk melatih kekuatan otot perut. Kemudian yang squat jam tadi Pak, fungsinya untuk apa? Yaitu untuk melatih kekuatan otot kaki. Sehingga otot kaki nanti bisa menopang, bisa menempang dan mempunyai kekuatan untuk menahan berat badan tubuh kita. Itu jadi fungsinya dari masing-masing beban fisik tadi itu kalian harus paham. Yang pertama, squat jam fungsinya untuk melatih kekuatan otot kaki. Kemudian yang push up melatih kekuatan otot lengan, dan yang sit up melatih kekuatan otot perut. Tuh, gitu ya. Nah, ini nanti Pak Mulisin praktekkan yang betul bagaimana cara melakukan squat jam,
push up dan sit up. Setelah itu nanti sebagai tugas kalian wajib merekam praktek di rumah masing-masing menggunakan kaos tentunya dengan pakaian yang sopan, nggak boleh melodet ya, dan nanti dikirimkan. Cukup 1 kali tapi yang benar, misalnya squat jump 1 kali, kemudian sit up 1 kali, dan push up 1 kali, dikirimkan dalam 1 rekaman video. Gitu ya. Nah, mari kita praktekkan. Nah, kita akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan squat jump yang benar. Langkah pertama, perhatikan, itu kedua tangan kita taruh di belakang leher dalam kondisi tangan merekat seperti ini ya. Ibu jarinya kemudian ditaruh di belakang leher seperti ini. Setelah itu silahkan kaki kiri ditaruh di depan atau digeser ke depan melangkah 1 langkah. Ini ya, saya ulangi. Sekali lagi, tangan direkatkan, kemudian kita taruh di belakang. Setelah itu kaki kiri dilangkahkan 1 langkah di depan, kemudian kita jongkok seperti ini ya. Nah, setelah itu nanti hitungan 1, 2, 3 lompat. 1. Nah, kemudian kaki kanan melangkah di depan. 2, 3, 4 seperti itu. Paham ya? Jadi sekali lagi lompatnya yang tinggi, tidak boleh misalnya 1, 2, 3, nggak boleh. Tapi betul-betul melompat penuh. Sekali lagi kaki di depan, kiri, jongkok, setengah jongkok, kemudian lompat. Yang tinggi 1, 2, 3 seperti itu ya. Oke, paham. Kemudian kita praktekkan yang kedua. Oke, anak-anak. Untuk beban fisik yang kedua kita praktekkan yaitu push up. Caranya ya, kita lantai ini kita jadikan sebagai tempat tumpuan. Kita ambil posisi seperti ini ya, kemudian kedua tangan berada di depan, kemudian kaki tarik ke belakang lurus, dan betul-betul nanti tangan ini yang menjadi tumpuan. Jadi lutut tidak di bawah, tidak menempel tanah. Tetapi untuk yang putri dianjurkan nanti push up lutut menyentuh tanah seperti ini. Nah, jadi nanti yang putri naik turunnya itu adalah mulai dari lutut ke atas sampai kepala. Ini 1, ya, 2, 3 yang putri. Kondisi lutut menyentuh tanah. Nah, kemudian untuk yang putra tidak boleh seperti putri karena beban fisiknya beda. Yang putra nanti ujung kaki, jempol ini, telapak kaki yang menjadi tumpuan, jadi penuh seperti ini. 1, 2, gitu ya. Paham ya? Jadi nggak boleh semua siji loro, nggak boleh ya, harus penuh gitu ya. Itu adalah contoh untuk push up. Oke, yang terakhir kita mempraktekkan sit up. Caranya pertama kita duduk, nah seperti ini ya, kaki kita luruskan, lurus, nggak boleh bengkok ya. Kita luruskan, kemudian kedua tangan tetap berada di leher, kita tidur. Nah, tidur seperti ini. Terus kita naik 1. Hanya saja ini kakinya nggak ada yang megangin, jadi Pak Mulisin kaki agak terangkat ya. Sekali lagi, contoh mulai ya. Oke, 1, 2. Nah, seperti itu ya. Jadi itu untuk sit up. Baik, anak-anakku. Jadi 3 beban fisik tadi wajib kalian praktekkan di rumah. Minimal masing-masing baik mulai squat jump, sit up dan push up itu 40 kali ya. Dan nanti yang kalian rekam cuman 1 kali dalam 1 video, itu sebagai tugas yang harus kalian penuhi. Gitu ya, paham ya? Demikian untuk materi kali ini, insya Allah ini adalah materi yang terakhir. Harapannya Pak Mulisin mulai dari awal sampai akhir nanti kita akan melaksanakan ulangan akhir semester Gasal ini di bulan Desember.
Nah, untuk itu nanti bisa kalian pelajari secara keseluruhan, gitu ya. Dan nanti mendapatkan nilai yang paling bagus. Demikian dari Pak Muhsin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.